Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azura. Di sini saya akan menjelaskan dulu topologi sebelum kita mengkonfigurasi proxinya. Nah, pertama yang kita butuhkan adalah router. Kali ini kami menggunakan router dari merek Mikrotik. Kita hidupkan dulu. Nah, seperti ini sampai dia lampu indikatornya berwarna hijau. Nah, jika sudah, selanjutnya yang kita butuhkan itu adalah switch. Nih, sebagai penghubung antar perangkat. Nah, switch ini kita hidupin dulu. Nih, sampai lampu indikatornya menyala ya, teman-teman. Nah, kalau udah, lanjut, yang kita butuhkan itu adalah sumber internet. Sebentar, saya ambil. Nah, ini sumber internet yang disediakan oleh sekolah kami. Sumber internet ini kita sambungkan ke Mikrotik yang port 1. Nih. Nih, sampai lampu indikator di port 1 ini menyala. Nah, jika udah, kalian butuh 2 kabelan. Nih, butuh 2 kabelan. Kabelan yang pertama kita sambungin ke port 2 di bagian Mikrotik. Nah, ujung kabelnya kalian sambungin ke switch yang port 1. Nih, sampai lampu indikatornya menyala. Jika sudah, kalian ambil lagi satu kabelannya. Ini. Nah, kita sambungin ke port 2 switch. Nih. Nah, ujungnya baru kita sambungin ke laptop kita. Nah, jadi di switch itu ada dua kabelan yang menyambung ke port 1 ke Mikrotik dan port 2-nya itu ke laptop. Nah, lanjut kita akan mengkonfigurasi proxinya di Winbox. Saya akan melanjutkan ke bagian konfigurasi proxinya. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Winbox. Nah, jika sudah, ini di bagian network ada MAC address-nya, kita klik, lalu kita klik enter aja. Nah, kalau udah masuk ke bagian ini, kalian bisa menambahkan passwordnya, tapi kalau saya skip aja. Lanjut, kita masuk ke bagian IP, terus ke DHCP client. Nah, di bagian DHCP client ini kita akan masukin ke Ethernet 1, klik apply, lalu OK. Nah, dia bound. Nah, ini tujuannya untuk menambahkan sumber internetnya. Kebetulan sumber internet saya bikin di Ether 1 di bagian Mikrotiknya. Nah, kalau udah bound berarti internetnya sudah terhubung. Kalau udah di bagian DHCP client, kita lanjut ke bagian DHCP address. Nah, di bagian DHCP address ini kita klik tanda tambah. Terus kita masukin 192.168.100.1/24. Terus kita bikin di sini Ethernet 2. Kita apply lalu kita oke. Nah, kalau udah, lanjut kita ke bagian firewall. Di bagian firewall ini akan saya lanjutkan. Pertama, kita akan ke NAT. Kita tambah, lalu kita ke general. Ini kita ganti menjadi Ether 1. Lalu kita ke action dan kita ganti ini menjadi Masquerade. Lalu apply dan oke. Setelah itu kita tambah lagi dan kita ke C-nya ini kita ganti menjadi Dreadnought, baru protokol kita buat jadi 6 dan DRST kita ganti jadi 80. Dan kita ke actionnya kita ganti menjadi ready write dan to ports-nya kita ganti menjadi 80. Lalu di apply dan oke. Setelah itu kita akan ke DHCP
Apa ini? Kita akan ke DHCP server. Lalu kita DHCP tutupkan Ether 2. Setelah itu di next-kan saja. Successful dan oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Sinta Syara Putri. Di sini saya akan melanjutkan. Kemudian kita buka Chrome untuk melihat apakah routernya sudah terhubung dengan internet. Jika sudah, kita di sini ketik fast.com, lalu enter. Jika terhubung dengan internet, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan ke Winbox lagi, lalu cancel, lalu kita masukkan 192.168.100.1, lalu kita konekkan. Jika sudah, kita di sini ke IP, kemudian kita klik web proxy-nya, lalu enable-nya kita centang, portnya kita isi dengan 8080. Kemudian di sini kita ganti kita masukkan email kita, Ctrl V. Kalian gunakan email yang kalian pakai. Kemudian di chat on disk-nya kita centang, lalu kita akses. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Salbian yang akan melanjutkan bagian akses dan seterusnya. Di sini klik tanda tambah, lalu di bagian dst-host kita masukkan linux.co.id, lalu di bagian actionnya kita ubah ke deny. Lalu setelah itu apply dan oke. Untuk di sini kita close saja karena tampilannya akan muncul seperti ini. Kita close. Di sini juga kita apply dan oke. Lalu setelah itu kita buka command prompt. Di sini kita IP config terlebih dahulu. Jika sudah tampilan seperti ini dengan IP yang sudah kita tentukan, kita ping 88 untuk melihat apakah dia ada internetnya. Jika sudah TTL seperti ini, kita langsung saja masuk ke Chrome, lalu ketik linux.co.id. Tunggu saja. Jika seperti ini, kita lihat lagi apakah ada yang salah atau tidak. Change on disk ini kita klik, lalu apply dan oke. Iya, tadi kan hapus duluan. Iya, mati. Dari kamu. Dari Dian aja. Mana layanan ini di kafe. Nah, mulai sini. Oh, ini udah ada. Berarti nanti kan sampai pura-pura ini. Di login aja, nanti di login gitu. Nah, ini setelah kita periksa, kita refresh aja. Jika muncul tampilan error seperti ini, maka konfigurasi kita berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.